Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januardi, merupakan salah satu tenaga pengajar atau dosen di Universitas PGRI Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar, merupakan tugas dari Bapak Dr. Syihabuddin Said, Magister Sains. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini seorang dosen atau tenaga pendidik itu dituntut agar dapat merencanakan, mengatur dan membuat bahan ajar semenarik mungkin agar proses pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini kita harus memperhatikan namanya pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pada pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Dan di sini seorang tenaga pendidik atau dosen harus mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Nah, di sini seorang tenaga pendidik atau dosen itu dituntut agar proses pembelajaran yang diberikan terhadap peserta didiknya itu semenarik mungkin, agar minat dari peserta didik kita agar terpacu dan berkeinginan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang kita inginkan. Nah, nanti kita akan memberikan motivasi, mendorong, menggerakkan dan membimbing dan mengarahkan peserta didik kita sehingga proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik, bisa tercapai apa yang sesuai dengan kita inginkan. Kemudian di dalam proses pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, seorang dosen atau tenaga pendidik harus melakukan interaksi terhadap peserta didik kita dengan menggunakan metode-metode yang telah kita tentukan. Jadi semakin banyak metode yang kita tentukan di dalam proses pembelajaran, dengan harapan peserta didik kita akan dapat mempunyai minat, motivasi, dorongan dan tidak jenuh terhadap apa yang kita sampaikan di kelas tersebut. Kemudian selanjutnya pendekatan pembelajaran, yaitu adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran. Nah, di sini seorang pendidik itu tadi harus mempunyai pertama model pembelajaran, di mana model pembelajaran itu adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah yang spesifik. Kemudian selanjutnya strategi pembelajaran, yaitu rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Jadi di sini kita harus dituntut bagaimana merencanakan proses pembelajaran itu dari awal sampai akhir pembelajaran itu tersusun dengan
selektif agar proses pembelajaran itu dapat berjalan efektif dan efisien. Di sini juga pembelajaran ada metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu, atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan. Contohnya bisa kita langsung melaksanakan pengamatan langsung di lapangan, kita bisa bereksperimen, dan juga bisa menggunakan ceramah dari yang telah ditentukan. Kemudian seorang dosen juga harus mempunyai teknik pembelajaran, di mana teknik pembelajaran itu adalah cara pendidik menyampaikan dan memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Kemudian taktik pembelajaran itu harus digunakan seorang tenaga pendidik atau dosen yang merupakan gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Jadi seorang tenaga pendidik atau dosen itu harus mempunyai taktik di dalam pembelajaran agar kehadiran dari tenaga pendidik atau dosen itu dinantikan oleh mahasiswanya, tidak monoton, tidak terpaku dengan satu metode, tidak terpaku dengan teknik. Jadi dia harus mengimplementasikan taktik-taktik di dalam proses pembelajaran itu, gayanya seperti apa, dan pasti setiap tenaga pendidik atau dosen itu mempunyai ciri khasnya masing-masing di dalam menyampaikan proses pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian di sini kita akan tentang motivasi belajar di perguruan tinggi, yaitu menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku dari peserta didik kita. Kemudian motivasi belajar itu merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, ya. Jadi oleh karena itu motivasi belajar siswa itu sangatlah penting, karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu hasil akhir, yaitu prestasi yang bagus. Jadi seorang dosen atau tenaga pendidik itu harus bisa memberikan dan tahu apa itu dorongan di eksternal dan internal pada diri masing-masing mahasiswa kita, sehingga hasil yang diinginkan dari seorang tenaga pendidik dan juga peserta didik itu dapat berhasil dengan baik, yaitu prestasi yang bagus. Kemudian di dalam fungsi motivasi belajar itu sendiri sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu agar setiap aktivitas yang dilakukan, fungsi dari motivasi. Kemudian menentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian fungsi selanjutnya adalah menyeleksi perbuatan. Kemudian selanjutnya mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi intinya setiap kegiatan yang kita lakukan itu
harus yang ke arah yang lebih baik, sehingga akan mencapai prestasi yang diinginkan. Kemudian selanjutnya cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Yang pertama, memberi angka. Guru atau dosen dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Angka di sini merupakan nilai akhir yang diberikan kepada mahasiswa yang mencakup dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan nilai inilah atau angka inilah yang menjadi tujuan akhir dari peserta didik kita untuk melihat berhasil atau tidaknya dari proses pembelajaran yang telah kita berikan. Kemudian selanjutnya itu memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Ini salah satu giat atau kiat yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau dosen untuk memacu motivasi daripada mahasiswa atau peserta didik kita agar lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya adalah kompetisi, baik itu kompetisi individu maupun kelompok, digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar individu. Makanya baik di sekolah ataupun perguruan tinggi ada yang namanya juara kelas atau kelompok-kelompok yang menang di dalam suatu lomba yang diumumkan ke khalayak ramai untuk meningkatkan motivasi dari mahasiswa itu sendiri atau peserta didik kita. Kemudian bisa juga kita memberikan yang namanya pujian. Secara psikologinya, seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat mahasiswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Jadi memberi pujian di sini harus juga memperhatikan kualitas dari pujian kita itu. Kalau seandainya kita sudah terlalu berlebihan, akan membuat mahasiswa itu nanti akan congkak, iri hati, besar hati dia. Jadi tidak punya motivasi lagi untuk belajar. Kemudian selanjutnya, strategi merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Sini kita bisa menggunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi, bisa dibuat kelompok diskusi, bermain peran, simulasi, curah pendapat, studi kasus, dan lain-lain. Kemudian bisa juga menggunakan variasi media. Kemudian bisa bila tepat digunakan humor dalam presentasi perkuliahan, misalnya pelajaran matematika. Jadi banyak orang berpendapat dengan menyelipkan kata-kata humor di dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu sendiri akan lebih menarik bagi peserta didik kita. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.